Misteri dunia yang terselubung di dalam kehidupan manusia ini sering mengulik rasa keingintahuan manusia untuk menguak sebuah jawaban akan rahasia alam semesta. Fenomena ataupun tanda yang diterima kadang masih belum cukup untuk menjawab rasa penasaran kita. Namun seiring berjalannya waktu, banyak juga misteri yang telah terungkap. Misteri aneh di dunia yang sudah terkuak ini adalah beberapa kasus yang akhirnya dapat dibuktikan kebenarannya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Berikut ini adalah 10 misteri besar dunia yang telah terungkap. Suara aneh Bioduct. Selama hampir setengah abad lamanya, para peneliti masih dibingungkan untuk memecahkan misteri suara yang mereka sebut dengan nama Bioduct. Akhirnya, setelah lama menunggu, misteri tersebut berhasil terpecahkan. Bioduct ini merupakan suara misterius yang terdeteksi dalam samudra. Suara yang mirip seperti bebek ini pertama kali terekam di sekitar lautan lepas Australia. Suara yang memiliki tingkat frekuensi rendah atau sekitar 50-300 MHz ini pertama kali dideteksi oleh sebuah kapal selam bernama Oberon. Menurut para peneliti, suara tersebut merupakan suara dengan frekuensi rendah yang dikeluarkan oleh ikan paus yang memiliki nama latin Balaenoptera bonaerensis. Sebelumnya banyak asumsi, perkiraan sampai dengan dugaan bahwa suara tersebut adalah suara makhluk asing di bawah laut. Tidak hanya itu, ada pula yang menyebutkan bahwa suara tersebut merupakan suara dari dinosaurus yang tersisa dan masih hidup di dasar laut. Kapal Mary Celeste. Pada tanggal 4 Desember 1872, dengan menggunakan teropong, awak kapal Inggris melihat penampakan kapal dengan layar terkembang di lepas pantai Portugis. Saat diamati, ada keganjilan pada bahtera tersebut. Kapal itu hanya mengapung tanpa kendali. Awak kapal pun dikirim ke dek Mary Celeste, namun tak ditemukan seorang pun di sana. Hampir seluruh ruangan terendam air, hanya ada satu pompa yang berfungsi, sedang yang dua lainnya tampaknya telah dibongkar. Air memenuhi dek setinggi 1 meter, namun kapal tidak tenggelam, bahkan masih dapat berlayar. Semua berkas yang ada di kapal menghilang, kecuali buku harian kapten kapal, jam kapal yang tidak berfungsi, dan kompas yang rusak. Sedangkan satu-satunya sekoci Mary Celeste menghilang beserta sextant dan marine chronometer juga hilang. Baru belakangan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, misteri Mary Celeste mulai mendapatkan alternatif jawaban yang masuk akal. Kapal ini memulai pelayarannya pada 7 November 1872, membawa 7 awak kapal dan 3 anggota keluarga kapten. Kapal layar ganda yang mengangkut kargo berupa 1.700 barel alkohol industri tersebut berlayar di tengah cuaca buruk. Karena pompa rusak, kapten takut kapalnya akan tenggelam, sehingga memerintahkan semua awak kapal untuk segera meninggalkan kapal dengan skoci, dengan membawa serta sextant dan marine chronometernya. Batu suku Aika. Batu Aika adalah batu yang ditemukan di sebuah gua di Peru. Gua tempat penemuan tidak pernah diidentifikasi. Batu itu telah diukir dengan ukiran orang-orang Aztec melawan dinosaurus, ikan punah, operasi jantung terbuka, dan hal lainnya yang menunjukkan peradaban maju. Seorang petani ditangkap karena menjual batu-batu yang diklaim bersejarah untuk wisatawan. Tetapi kemudian ia mengakui bahwa ia membuatnya sendiri. Untuk mendapatkan pesan kuno, ia mengatakan dengan meninggalkan batu-batu di kandang ayam dan membiarkan ayam melakukan efek-efek korosi dan efek perubahan alam lainnya. Ternyata banyak orang yang juga telah membuat dan menjual Aika Stone, dan tidak pernah ada bukti dari sebuah peradaban di daerah itu. Tidak ada puing-puing tulang atau apapun. Jack the Ripper. Kisah pembunuh berantai Jack the Ripper telah menjadi kisah misteri yang paling kompleks dalam sejarah Inggris. Teori menyebut identitas pelakunya berasal dari mulai orang miskin hingga anggota kerajaan. Namun baru-baru ini, sebuah selendang yang mengandung sampel darah salah satu korban berhasil menguak identitas Jack the Ripper yang sebenarnya. Dia adalah seorang keturunan Polandia bernama Aaron Kominski. Orang yang berhasil menguak identitas pembunuh kejam itu adalah seorang polisi detektif bernama Russell Edward. Dia berhasil mencocokkan DNA sampel darah tersebut dengan keturunan korban. Meski demikian, para ilmuwan masih menyaksikan sejarah selendang tersebut. Karena sudah berlalu bertahun-tahun, kemungkinan bisa terkontaminasi oleh bahan lain. Batu berjalan Death Valley. Hampir seabad, batu-batu yang berada di Death Valley atau lembah kematian di California menjadi misteri ilmu pengetahuan. Bebatuan besar yang rata-rata beratnya sekitar 320 kg ditemukan berpindah tempat, seolah ada kekuatan magis atau alien yang menggerakkannya. Hingga pada tahun 2006, seorang ilmuwan bernama Ralph Lawrence mulai mempelajari batuan dan sampai pada kesimpulan bahwa ketika suhu mulai turun di Death Valley, air dan es yang terbentuk di bawah batu mampu membuat batu-batu mengambang dan bergerak dan meninggalkan jejak lumpur di bawahnya.
Astrologi dan zodiak. Astrologi adalah praktek memeriksa bintang-bintang untuk memberitahu tentang masa depan kita. Orang yang lahir pada waktu bulan tertentu akan memiliki tanda bintang tertentu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, astrologi dan astronomi bukan hal yang sama lagi. Astronomi modern adalah studi ilmiah mengenai benda angkasa yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ramalan bintang. Yang menjadi misteri adalah bagaimana bintang bisa meramalkan nasib seseorang di masa mendatang. Walaupun begitu banyak orang yang berpikir ramalan bintang itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Ramalan zodiak hanya memainkan psikologi seseorang dengan menggunakan validasi subjektif. Validasi subjektif itu terjadi ketika dua peristiwa yang tidak terkait atau acak yang dianggap berhubungan karena keyakinan atau ekspektasi menurut adanya hubungan antara dua peristiwa itu. Dengan kata lain, perasaan kita sendirilah yang menghubung-hubungkan persepsi kepribadian diri dengan isi horoskop yang kita baca. Orang hanya fokus pada bagian yang benar dan melupakan ramalan yang meleset, dan jika ada prediksi yang akurat, hal itu merupakan sebuah kebetulan belaka. Monster Loch Ness. Dalam dunia kriptozoologi, monster dari Loch Ness menduduki tempat teratas. Legenda Nessie dapat dilacak hingga 1500 tahun yang lalu. Beberapa orang yang mengaku melihat makhluk misterius ini mendeskripsikan Nessie sebagai makhluk yang berleher panjang dengan punuk di punggungnya seperti dinosaurus. Monster ini diduga sebuah plesiosaurus yang tersisa dari masa dinosaurus. Ada banyak usaha yang dilakukan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, baik ilmiah ataupun tidak, untuk mencari keberadaan Nessie. Tidak terhitung banyaknya ekspedisi yang telah dilakukan. Banyak diantaranya menghasilkan rekaman dan foto yang dapat kita saksikan sekarang. Namun, semua bukti dari hasil ekspedisi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mengandung banyak kontradiksi. Akhirnya, monster Loch Ness ditetapkan hanya sebagai imajinasi dan legenda setempat yang bisa digunakan untuk memperbaiki perekonomian daerah sekitar Danau Loch Ness dengan membangun objek wisata dan tempat penginapan. Bigfoot. Bigfoot adalah kera prasejarah yang tampak seperti binatang raksasa, berbulu dan memiliki kaki yang besar. Seperti halnya dengan monster Loch Ness, Bigfoot dijelaskan dengan hanya ada foto buram dan jejak kaki yang masih dipertanyakan kebenarannya. Para peneliti juga tidak ambil pusing untuk memecahkan misteri Bigfoot ini, karena tidak ada bukti nyata dari keberadaan Bigfoot. Tidak ada kotoran dari Bigfoot, tidak ada bangkai atau tulang, dan tidak ada artefak yang ditemukan. Tidak ada satupun objek yang bisa diteliti oleh para peneliti, kecuali hanya foto penampakan yang tertangkap secara kebetulan. Akhirnya, Bigfoot ditetapkan sebagai salah satu bagian dari imajinasi liar dari beberapa orang. Mayat tidak membusuk. Mayat yang abadi adalah mayat yang telah diawetkan tanpa pembalseman atau sarana buatan lainnya. Yang paling terkenal adalah Saint Bernadette Soubirous yang meninggal pada tahun 1879. Mayatnya menjadi awet dikarenakan wajah dan tangannya terbuat dari lilin. Lilin telah ditambahkan karena wajahnya menjadi lebih kurus ketika ia pertama kali digali. Bagian tubuh yang lain mengeluarkan bau yang manis yang diduga mirip dengan cairan pembalseman. Hal lainnya yang menyebabkan mayatnya tidak membusuk adalah masih disebabkan oleh cara mayat itu dikuburkan. Diduga mayat itu dikubur di tanah alkali yang kekurangan oksigen, sehingga tidak ada bakteri dan cacing yang mampu menggerogoti tubuh mayat. Kain kafan dari Torino. Kain kafan dari Torino adalah kain yang diduga digunakan untuk membungkus Yesus setelah kematiannya. Wajah Yesus secara ajaib ditemukan di kain. Beberapa darah tipe AB juga ditemukan pada kain tersebut. Namun ada 3 hal yang mengganjal kesimpulan tersebut. Pertama, golongan darah AB tidak ditemukan pada kain kafan itu sendiri, melainkan pada pita yang digunakan untuk mengangkat fibril pada kain kafan tersebut. Kedua, dugaan bisa jadi darah siapapun, dari siapapun yang pernah menangani kafan. Selanjutnya, darah tua yang mengering berwarna hitam, sedangkan noda pada kain kafan berwarna merah. Ini sangat memungkinkan satu teori bahwa model laki-laki telah dicat dan dibungkus dalam kain kafan untuk menciptakan sosok Yesus. Cat vermilion terpampang pada model pergelangan tangan, kaki, dan tubuh untuk menciptakan efek darah. Dan setelah dianalisa, ternyata kain kafan tersebut menunjukkan bekas pigmen cat yang umum digunakan pada abad ke-14.